Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, kembali lagi bersama Potski, Podcast Anak Vokasi. Perkenalkan, di sini ada Sri Nugrani Ramadhani Kaliana, biasa dipanggil Sri. Nah, kali ini saya akan menjadi moderator di acara podcast kali ini dalam edisi menyambut bulan suci Ramadan. Nah, tentu di sini saya nggak sendirian. Saya sudah ditemani oleh bintang tamu yang kece-kece yang udah pasti kalian nggak akan asing dengan wajah-wajah beliau ini. Mungkin boleh perkenalan dulu kali ya. Mungkin ada tanggung jawab lain yang dilaksanakan selain di akademik. Mungkin boleh dari Mas yang pakai jas ini, boleh? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Yusra. Saya di sini bertanggung jawab sebagai Ketua DKM Masjid Al-Fatah. Boleh tanya? Oke, berarti Mas Yusra kalau boleh tahu sebagai Ketua DKM Masjid Al-Fatah itu biasanya ngapain aja sih? Di sini mungkin sebagai DKM Al-Fatah saya bertanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan yang selama ada di masjid seperti kayak sholat berjamaah ataupun kegiatan di bulan suci Ramadan nanti. Oke, paham. Nah, selanjutnya nih boleh perkenalan dari Bapaknya, boleh Pak perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, saya Pak Syukri Agam, biasa dipanggil Pak Agam di kampus. Saya selaku mentoring agama di bagian akademik. Kemudian saya juga berada di bagian staf akademik. Bagi teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan saya dan orang di samping saya ini. Nah, justru malah aneh ya kalau teman-teman di rumah ini nggak tahu sama beliau-beliau ini. Mereka yang selama kita berkuliah di PLJ Kampus Depok ini yang mengurus kegiatan akademik kita. Nah, dalam menyambut kegiatan bulan suci Ramadan, tentu pasti ada hubungannya nih dengan Ketua DKM dan juga pementor agama yang ada di samping saya ini. Nah, kalau boleh tahu Ustadz Agam, kita kan bentar lagi udah mendekati pekan depan kan udah insya Allah kita akan berpuasa. Satu Ramadan. Iya betul, satu Ramadan betul. Kita puasa. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Agam, kira-kira apa aja sih keutamaan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan nanti? Oke. Keutamaan di bulan Ramadan ya? Iya betul. Kita berpuasa di bulan Ramadan ya? Yang pastinya keutamaan kita di bulan Ramadan itu yang terpenting satu, dari habis subuh sampai maghrib jangan makan. Itu yang pertama ya. Sebenarnya karena kita diperintah, karena kita diperintahkan sama Allah ini suruh berpuasa. Oke. Jadi keutamaan kalau tadi Mbak moderator ya kan menanyakan saya untuk apa sih keutamaan bulan puasa di bulan Ramadan, ya saya jawab yang terutama adalah jangan makan atau minum dari habis subuh sampai maghrib. Oke, itu dasarnya banget ya. Harusnya semua orang udah tahu nih, harusnya semua mahasiswa udah tahu. Tapi selain itu apa? Si Ustadz masa enggak cuman makan sama minum? Betul. Jadi itu kalau nggak ada uzur ya, kalau sakit dan lain sebagainya silakan. Jadi untuk ketika menyambut bulan Ramadan ini banyak sekali. Di satu sisi ketika kita mau masuk bulan Ramadan yang mana pahalanya ini Allah lipat gandakan pahala-pahala kita di luar selain bulan Ramadan, maka pentingnya ketika kita mau masuk bulan Ramadan itu seenggaknya kita persiapan. Jadi nggak kaget nih ketika kita nanti udah masuk bulan Ramadan tuh nggak kaget. Kita mau, apalagi yang udah lama tidak terbiasa puasa, yang nggak biasa bacaan Al-Quran, yang nggak biasa sholat panjang, maksudnya taraweh ya, nanti kan kita akan menghadapi sholat taraweh. Biasanya sholat wajib doang, jalan sholat sunnah, dia kaget nanti. Maka ibarat motor, kalau kita mau berkendara itu biar motornya awet, kalau mau dipakai itu dipanasin. Jadi ketika mau dipakai dipanasin sehingga nanti ketika mau jalan tuh ya sehat ini motor. Sama begitu juga ketika kita mau persiapan masuk bulan Ramadan, itu seenggaknya kita ini latih, apalagi beberapa hari ke depan itu udah masuk bulan Ramadan. Satu Ramadan ya kita puasanya ya.
Saya nggak ngomong itu tanggal 10, tanggal 11 atau 12. Yang Puasa penting tanggal 1 Ramadan Ramadan ya, ya. 1 Ramadan nih teman-teman, 1 Ramadan kita puasanya. Nah itu kita persiapan dulu nih, kira-kira apa sih yang harus disiapin? Mungkin kita persiapan belajar amalan-amalan sholat sunnah, sholat duhanya, bangun persiapan sholat subuh ya kan. Jangan sampai hari pertama puasa udah kesiangan kagak sahur nih. Nggak sahur, subuhnya kesiangan, kacau nih. Kacau nih, ntar dia sahurnya zuhur lagi. Ya kan. Jadi dia persiapan bangun pagi ya kan. Jadi kadang kita mau bangun pagi udah di alarm pun kalah nih alarm kan. Bangun pagi, mungkin tahajud, kemudian sholat duha. Karena kan sebelum masuk bulan Ramadan nggak ada kesunahan sholat taraweh, nggak ada ya. Oh iya, betul. Tapi kita persiapan tadi sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah rawatib dan lain sebagainya. Itu untuk persiapan kita sholat sunnah nanti di bulan Ramadan, khususnya taraweh. Ada yang 11 dengan witir, ada yang 23. Jadi persiapan itu kalau nggak dilatih, wah, Kacau ya, udah capek. Pasti biasanya langsung lempar ya di hari pertama. Apalagi nggak sahur, kesiangan, kesiangan ya kan, repot deh itu. Ya, semoga sobat-sobat muda jangan seperti itu ya. Jadi intinya kita persiapan dulu nih teman-teman. Kalau nggak ada persiapan takutnya kaget, karena sayang banget ini. Jadi bulan Ramadan ini jangan sampai amalan ini juga kendor. Kita cuman diminta sama Allah bagaimana selama 30 hari ini di gaspol remblong. Nah, amalan bahasanya gaspol remblong. 30 hari aja. Terus-menerus ya. Iya. Sama 30 hari. Jadi terus untuk urusan dunia aja kita rela untuk lembur, kita rela untuk berangkat pagi pulang malam. Tapi untuk urusan ini mungkin Allah Subhanahu wa taala udah kasih 30 hari aja. 30 hari atau 29 hari. Ya, nggak minta 1 tahun nggak, tapi bagusnya setelah bulan Ramadan itu kalau ada efeknya dia bakal terus nanti. Oh, amin insyaallah ya, semoga istiqomah ya. Nah, itu tuh yang dibutuhkan itu semoga istiqomah. Ya, jadi mungkin begitu Mbak Moderator. Oke, ya. terima kasih jadi, banyak. Jadi kita persiapan dulu, nanti ketika masuk bulan Ramadan ya seperti itikaf, nanti banyak sekali. Kita kemarin sudah berkoordinasi dengan ketua DKM, dengan kepala kampus, dengan bagian akademik untuk membuat kegiatan-kegiatan di kampus. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua DKM yang mulia ini kemarin habis rapat di Istiqlal. Ya, kayaknya kita bakal di-spill nih sama Mas Yusra selaku Ketua DKM Masjid Al-Fatah. Nah, Mas Yusra, kalau boleh tahu udah ada rencana apa aja nih kita dalam menyambut bulan suci Ramadan selama 30 hari nanti, kira-kira ada kegiatan apa aja nih? Untuk kegiatan di bulan suci Ramadan nanti dari Masjid Al-Fatah kebetulan nanti akan mengadakan sholat tarawih berjamaah. Jadi ada di mahasiswa bisa juga ikut tarawih nanti di sini. Puasa bersama deh, Pak. Puasa bersama. Puasa. Waduh, emang yang sendiri-sendiri ya. Kemudian nanti ada kegiatan juga kayak buka bersama lah. Takjil kecil-kecilan nanti juga ada. Saya nungguin itu. Kemudian nanti ada kegiatan tadarus dan khataman. Jadi ada di mahasiswa juga bisa ikut nanti tadarus di masjid. Kemudian juga ada gerakan sedekah Ramadan, itu dilakukan setiap hari di bulan suci Ramadan. Nanti akan bekerjasama juga dengan UKM Kamil ya. Oh, UKM Kamil aja ya Pak ya? Iya, betul. Sama UKM yang lain nggak? UKM Kamil sama bekerja sama. Oke, jadi kayak support system ya. Oke, sip. Tetap dikoordinir dengan Kemudian nanti juga ada di akhir-akhir itu ada penerimaan dan penyaluran zakat. Oh ya, zakat ini ya. Zakat Idul Fitri. Zakat fitrah. Oke, gitu. Jadi seperti yang teman-teman udah dengerin nih dari Mas Yusra selaku Ketua DKM kita, nanti selama bulan suci Ramadan sudah direncanakan nih kegiatan-kegiatan apa aja yang bakal kita juga sebagai mahasiswa bisa laksanakan. Tadi Mas Yusra udah bilang akan ada khataman bersama, kemudian ada berbuka puasa bersama, berzakat, sedekah dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih bahwa bagian akademik khususnya dari PLJ Kampus Depok itu nggak cuma mensupport kita secara akademis, tapi juga secara rohani gitu ya, mas-mas di sini gitu. Ya. Terus kalau boleh tahu Mas Yusra, kira-kira nih gimana sih biar Mas Yusra dan mungkin dari Pak Agam itu
memotivasi mahasiswa biar bisa ikut nih dalam kegiatan di Masjid Al-Fatah ini? Dari Ustaz dulu. Mungkin berawal dari Pak Agam dulu. Dari saya, bagaimana untuk teman-teman bisa termotivasi dalam hal ini ya? Pertama mungkin kita kasih keuntungan bulan Ramadan. Oke. Keuntungan bulan Ramadan atau fadilah bulan Ramadan ya kan. Kita nggak bakal semangat kerja kalau kita nggak tahu gajinya. Iya betul. Iya. Masuk akal tuh teman-teman. Iya betul. Lanjut. Kita nggak bakal semangat kalau nggak tahu gajinya berapa. Kerja jadi gaji gue berapa nih sebenarnya. Jadi kayak ngawang-ngawang gitu ya. Jadi nggak maksimal rasanya ya. Jam kerjanya nggak nentu, bayarannya nggak nentu. Jadi kan nggak bingung kita mau kerja juga. Sama begitu juga bagaimana biar kita bahkan bukan teman-teman, bukan kita yang berasa sudah paling baik akhirnya memotivasi orang, bukan juga. Jadi bagaimana sama-sama kita membuat program ini biar kita pun di bulan Ramadan ini maksimal dalam amal. Jadi bisa dibilang nanti di dalam kegiatan bulan Ramadan yang akan dikoordinir oleh DKM kita itu juga nanti ada program sanlat. Akan ada program sanlat yang nanti insya Allah kita akan datangkan ustadz yang kompeten di bidangnya untuk menyampaikan bagaimana pentingnya semangat atau bisa dibilang giroh semangat dalam beramal selama di bulan Ramadan gitu. Jadi di situ mungkinlah upaya kami, upaya kita untuk bukan hanya mahasiswa tapi kita juga dosen, manajemen biar sama-sama di bulan Ramadan ini semangat dalam amal. Jadi salah satu nanti programnya ada program sanlat dilanjutkan dengan buka puasa bersama, kemudian tarawih bersama, kemudian nanti insya Allah bahkan nanti kita akan niat buat iktikaf di kampus khususnya yang laki-laki ya, khususnya laki-laki karena perempuan mungkin di rumah saja, mungkin amalan di rumah lah gitu. Jadi biar rasanya tuh bulan ya seenggak-enggaknya selama 30 hari adalah yang nempel gitulah. Gitu, oke. Jadi semangat memorable dalam itu ya. dalam sehari itu ada amalan rutin gitu loh. Dan itu terus gitu loh. Karena dikatakan dalam usul fikih la yadriku kulluhu la yadriku kulluhu. Kalau kita nggak bisa maksimal dalam amal, seenggaknya ya bisanya seberapa gitu loh. Nah ini mungkin mohon maaf kita belum bisa maksimal selama bulan Ramadan program itikaf sanlat terus enggak. Jadi kita buat sehari mungkin dengan sehari yang nanti akan kita buat menjadikan maksimal dalam amal dan diterima amal kita di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu. Mungkin nanti ada tambahan dari Bapak yang ganteng satu ini, coba Bapak. Gimana Mas? Mungkin dari saya dia awalnya sih dari niat dulu mungkin. Kalau mungkin dia udah niat untuk ngikutin selama kegiatan di sini mungkin bisa menambah iman dia mungkin ya. Ketakwaan dia di bulan suci Ramadan nanti. Gitu. Kira-kira Mas Yusra selaku ketua DKM itu butuh support dan untuk apa sih kalau dari mahasiswa itu untuk apa ya, untuk memaksimalkan ataupun melancarkan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disebutkan? Mungkin dari mahasiswa kalau bisa sih mengikuti kegiatan-kegiatan yang selama yang ada di sini nanti kayak gitu. Tarawih bersama, tadarus bersama kayak gitu. Ya, semoga kita dilancarkan ya. Nah, tadi kan juga sudah disebutkan ya, teman-teman, kalau nanti akan ada kegiatan, kemudian apa aja sih kita selaku mahasiswa ataupun teman-teman di rumah kalau mau membantu dalam melancarkan kegiatan-kegiatan yang insya Allah nanti akan dilaksanakan ketika bulan suci Ramadan. Nah, tadi kan sudah disebutin nih, apa aja sih yang bakal dilaksanain di kampus. Nah, kalau boleh tahu mungkin dari Pak Agam nih, kira-kira apa sih sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan nih selaku biasa umat Islam dalam di bulan suci Ramadan, mungkin dari sahur, dari berpuasa hingga nanti berbuka puasa. Nah, kira-kira apa aja sih amalan-amalan yang di rumah nih khususnya? Amalan sunnah ya? Iya, sunnah. Untuk amalan sunnah selama kita di bulan Ramadan, dari mulai kita bangun pagi tahajud seperti itu untuk menyambut kita sebelum sahur, baiknya itu bolehlah tahajud terlebih dahulu. Tahajud itu sunnah juga. Kemudian sahur ini termasuk adalah sunnah Nabi ketika di bulan
puasa. Bukan hanya bulan Ramadan ya. Bukan bulan Ramadan, tapi ketika berpuasa sahur adalah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Fa inna fis sahuri barokah. Di dalam sahur itu ada barokah. Jadi walaupun sahur sedikit tamroh, walaupun hanya seukuran kurma saja, jadi sahur juga nggak usah banyak-banyak juga gitu loh. Mungkin maksudnya biar sampai kenyang gitu ya sampai iya, sehari ya. Ini sampai maghrib nanti saya makan. Yang pernah saya alami sendiri ya, Mbak Sri. Oh iya. Karena kayaknya dari tadi belum kenalin namanya kayaknya. Udah tadi. Sudah ya. Udah. Waduh. Jadi gini Mbak Sri, saya pernah tuh, wah makan banyak. Ketika sahur ya? Iya, ketika sahur. Akhirnya jadi kok lemes badan gitu, ngantuk jadinya. Oh iya, jadi bawaannya ngantuk, bawaannya ngantuk, lemah, males malahan bawanya. Karena apa? Mungkin terlalu banyak yang masuk ke dalam perut gitu loh. Apa aja dimasukin karena pikirnya bahwa wah ini bakal nggak makan sampai maghrib nanti nih ya. Akhirnya saya mencoba untuk makan cuman pakai roti satu, kurma 2 atau 3 ganjil gitu, kemudian sama minum air madu. Itu malah lebih fresh gitu. Oke. Iya, malah jadi lebih fresh. berenergi ya untuk lebih melaksanakan karena jadwalnya. ditambah lagi kita yang mungkin kerja, kuliah, beraktivitas, kayaknya nggak kerasa gitu loh. Kayaknya nggak kerasa, tiba-tiba udah maghrib aja gitu. Oh, iya. Tapi maghrib bukannya teman-teman ya, ntar denger azan zuhur karena sama dengan azan maghrib dia buka lagi ya. Waduh, harus hati-hati. Ya, kemudian salah satu sunnahnya lagi di dalamnya ada salat duha, ada sedekah, kemudian termasuk membagi makanan yang kita miliki untuk berbuka. Makanya dari hadis ini kami memasukkan ke dalam program DKM kemarin sama Mas Yusra, dimasukkan untuk disampaikan kepada teman-teman. Makanya kenapa ada sedekah harian. Nah dari sedekah itu nanti insya Allah akan kita kelola untuk pembagian takjil. Mungkin nggak bisa dalam bentuk makanan kan, nggak bisa dalam bentuk makanan, jadi ya sudah mentahnya aja gitu. Nanti kita kelola. Mungkin dengan sebab ini masuk ke dalam hadis tadi, bagaimana orang yang memberikan buka puasa itu mendapatkan keberkahan di dalamnya gitu. Terus ada tarawih, kemudian ada berbuka juga ya, buka puasa sunnah ya, buka puasa secepatnya ya Pak ya, buka puasa secepatnya, jangan lupa doa juga buka puasa. Nah ini yang banyak sekali kita lewatkan itu teman-teman. Jadi ketika mau berbuka, ketika buka puasa nih ya Mbak Sri. Jadi ketika mau buka puasa adalah salah satu waktu yang ketika kita berdoa, ini doa kita dikabulkan oleh Allah. Kan biasanya kita disibukkan dengan persiapan berbuka. Oh iya betul. Yang cewek masak, ya kan, yang cowok mungkin ya suami. Mungkin nyari takjil yang ngabuburit ya yang iya gitu. yang jomblo-jomblo ya kan. Ya ngabuburit. Ya kan, yang jomblo ngari ya, yang udah berkeluarga mungkin suaminya bantuin istrinya masak, menyiapkan, sehingga lupa doa ketika mau berbuka puasa. Dengar azan langsung buru-buru. Jadinya padahal doanya nggak panjang ya buat berbuka puasa. Dibilang doa berbuka puasa nggak panjang, tapi yang disunahkan lagi itu ketika mau berbuka puasa. Jadi momen-momen ya, anggaplah buka puasa itu jam 6 maghrib ya. Jadi setengah 6 itu adalah waktu-waktu doa ini dikabulkan oleh Allah. Gitu ya, iya. Jadi persiapan di situ gitu loh. Bukan ketika Allahumma lakasumtu wa gitu. Bukan begitu. Jadi kita persiapannya. Jadi sebelum azan ya. Sebelum azan juga kita disunahkan untuk mungkin duduk bersama keluarga, doa, mungkin ada zikir-zikir bersama. Kalau bahasa biasanya kita istighosah dan lain sebagainya. Nah, ini disunahkan juga seperti itu Mbak Sri. Jangan sampai momen di mana waktu Allah sudah membukakan pintu doa yang kata Nabi istijabah di situ, kita malah sibuk di dapur, kita sibuk dengan makanan berbuka, akhirnya terlewatlah waktunya. Ini yang bisa dibilang disayangkan ya. Disayangkan sekali gitu loh. Cuma 30 hari deh. Iya, gitu. cuma 30 hari. Kemudian setelah itu sholat, jangan sampai
kita pikir ketika di bulan puasa memikirkan sunnahnya, wajibnya juga terlewat nih Mbak Sri. Iya. Harus tepat waktu ya. Iya, sholat berjamaah juga. Jangan lupa ya teman-teman. Iya, takutnya mereka fokus bulan puasa, sunnah-sunnahnya nih terfikirkan hanya bagaimana pengembangan sunnah di dalam bulan puasa, wajibnya kelewat gitu. Kemudian ada nanti sholat tarawih itu juga sholat tarawih termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin teman-teman ada yang di rumah, ada yang 11, ada yang 23, dikerjakan semaksimal mungkin, kurang lebih seperti itu. Terus istirahat, persiapan bacaan Al-Qur'annya jangan lewat, itu termasuk sunnah juga. Imam Syafi'i di mazhab Indonesia kita ini di bulan Ramadan itu sehari khatam 2 kali. Waduh. Imam Syafi'i ya di bulan Ramadan. Itu gimana itu Ustaz? Nah, itulah orang-orang yang barokah sehingga waktunya pun diberikan keberkahan oleh Allah, sehingga dalam sehari aja Imam Syafi'i ini bisa khatam sehari 2 kali. Tapi kita nih ya Mbak Sri ya, ada seorang ulama mengatakan di dalam kitab Fadhailul A'mal karangannya Maulana Zakaria, beliau sampaikan minimal ya mungkin kita lah gini orang-orang yang tidak berkecimpung intens dalam pendidikan agama itu setahun minimal 2 kali. Tapi kalau bisa kita kan nanti ada tadarusan nih, dan itu akan melibatkan mahasiswa juga, sehari satu juz tadarusan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak DKM yang mulia ini. Jadi sehari 1 juz mahasiswa. Dan Quran kita itu ada berapa juz? Ada 30 juz. Berarti sebulan khatam 1 kali. Masya Allah. Jadi sudah dipermudah nih, kita bisa mengantarkan Al-Quran dalam 30 hari nanti. Makanya teman-teman jangan sampai melewatkan momen-momen spesial dan terbatas. Ini tuh limited kalau bulan Ramadan tuh. Jadi kita juga harus semaksimal mungkin untuk berusaha ya jangan yang setengah-setengah gitu loh. Sunnahnya iya, wajibnya pun jangan lupa sholat tepat waktu dan juga sebisa mungkin berjamaah di Masjid Al-Fatah gitu ya. Gitu. Nah, jadi kita udah ngobrol panjang nih teman-teman buat persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, mungkin dimulai dari keutamaan berpuasa itu ada apa aja, kemudian apa aja sih kegiatan yang akan dilaksanakan di PLJ Kampus Depok ini, dan juga sunnah-sunnah yang tadi sudah Pak Agam sampaikan dari kita bangun tidur sampai kita mungkin mau tidur lagi ya, jangan lupa baca doa dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari pembicaraan kita hari ini. Kayaknya udah kerasa waktunya udah berapa jam? udah berapa lama nih kita udah berbicara. Terima kasih banyak Pak Agam dan juga Mas Susra karena sudah menghadiri dan juga sudah memberikan informasi yang berharga nih kepada teman-teman sobat muda di rumah. Nah, sobat muda di rumah jangan lupa untuk menyaksikan dan juga menonton Potski selanjutnya, karena di Potski kita akan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat dan informatif buat teman-teman di rumah gitu. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.